Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah. Mari saat pagi hari ini kita bawa kehidupan kita. Kita mau datang pada Tuhan, ucap syukur atas segala berkat kasih anugerahnya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, tuntunan-Mu dalam sepanjang minggu ini Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau urapi setiap kami. Pujian pengagungan kami naikkan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Hanya dekat pada-Mu Tuhan, kami boleh merasa tenang Tuhan. Dan Roh-Mu Tuhan yang akan menuntun setiap kami Yesus. Inilah yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku
Aku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi kerinduan kami. Kami rindu merasakan hadirat-Mu Tuhan, jamahan-Mu. Kuasa-Mu bekerja atas setiap kami. Bertahtalah di atas puji-pujian kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Siap memuji Tuhan, amin. Amin. Hanya di dalam namanya. Haleluya. Firman terangi
Tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Mari kita berdoa mengucap syukur. Kembali kami mengucap syukur Bapa, terima kasih Tuhan. Kami boleh merasakan sukacita-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan. Kiranya Kau sucikan, kuduskan apa yang kami bawa dengan sukacita dan sukarela ini Tuhan. Kau memberkati setiap umat-Mu Tuhan dalam pekerjaan, usaha, pendidikan anak-anaknya, rumah tangganya, apapun yang mereka lakukan Kau buat berhasil Tuhan. Seluruh dan kekayaan dan kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidup. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru, berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mendatang pada Tuhan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, amat baik, teramat baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari kami boleh melihat Tuhan penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, tuntunan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun situasi kondisi saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang akan selalu ada buat kami Yesus. Tuntun kami Tuhan, kami buka hati kami, pikiran kami, bentuk kami seturut kehendak dan rencana-Mu Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik.
Kita akan sama-sama berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur melalui kesempatan ini kami boleh datang kembali di hadapan hadirat-Mu. Kami boleh memuji-muji Engkau dan meninggikan nama-Mu. Dan inilah waktunya Bapa, kami mau duduk diam di hadapan hadirat-Mu mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau memberikan tuntunan, bimbingan, nasihat, dan arahan hidup kami, agar kami senantiasa hidup seturut dengan rancangan Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami siapkan seluruh hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu, saya percaya hari ini kita semuanya boleh bersukacita dalam hadirat Tuhan, amin. Baik, melalui kesempatan ini kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan, dan tema firman Tuhan saat ini adalah menderita di tengah pesta. Saya percaya satu tema yang menarik karena ini satu pelajaran yang sedang kita pelajari dari Injil Lukas pasal 15 tentang perumpamaan anak yang terhilang. Kita sudah belajar minggu yang lalu bagaimana mengambil keputusan yang baik, yang bijak, yang benar, dan keputusan itu membawa kepada sebuah pemulihan. Tetapi di tengah-tengah pesta penyambutan anak bungsu yang pulang dari menghilang cukup lama dari bapaknya ini, maka ada satu pribadi yaitu anak yang sulung memiliki satu reaksi dan sikap yang berbeda. Berbeda dengan sikap bapaknya, berbeda dengan sikap orang-orang yang ada di sekitarnya. Pesta penyambutan tentang anak yang bungsu, yaitu anak yang hilang telah kembali, anak yang mati telah hidup kembali, dirayakan dengan begitu meriah. Ada pesta yang luar biasa, ada musik, ada nyanyian, ada tarian sebagai simbol sukacita besar pada waktu anak yang bungsu ini boleh pulang kembali. Tetapi kita melihat reaksi anak yang sulung ini, saudaraku, satu sikap dan reaksi yang sama sekali di luar dugaan kita. Kita akan membaca ayatnya di dalam Lukas 15 ayat 28. Lukas 15 ayat 28, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Di tengah-tengah suasana pesta yang begitu meriah, ada sukacita, ada tarian, ada satu sambutan yang sangat luar biasa di mana posisi anak ini statusnya dipulihkan dari anak yang terhilang menjadi anak yang gembel, menjadi anak yang hidupnya susah, pakaiannya juga compang-camping. Dan anak ini sudah mengambil sikap yang luar biasa, dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya, dia rela tidak lagi disebut anak bapa, tetapi saudaraku bapaknya memberikan sambutan yang begitu luar biasa dan klimaks dari penyambutan itu diadakan pesta. Nah, sesungguhnya pesta ini diadakan untuk kebahagiaan semua keluarga. Bukan hanya bapaknya yang senang, mestinya anak yang sulung juga ikut sukacita, para pegawainya, karyawannya juga ikut senang. Tetapi saudaraku, reaksi si sulung ini luar biasa. Dia punya reaksi berbeda dengan yang lain, yaitu dia marah di tengah-tengah suasana yang begitu sukacita. Nah, kita mau belajar tentang satu kehidupan, saudaraku, kadang di tengah-tengah suasana yang indah, suasana yang megah, suasana yang meriah, di mana layaknya seluruh anggota keluarga boleh bersukacita, tetapi seringkali ada di antara anggota keluarga itu yang bereaksi berbeda. Orang lain sedang senang, sedang bersukacita, dia menampilkan wajah yang cemberut, dia marah, dia ngambek, dia mutung, dan lain sebagainya. Sesungguhnya orang yang demikian tentunya perlu dikasihani, dan memang pada waktu seseorang menampilkan sebuah sikap yang marah, yang ngambek, yang mutung ini memang seringkali didasari alasan. Didasari alasan, baik alasan itu sifatnya asumsi maupun alasan itu mungkin merupakan suatu fakta yang terjadi dalam kehidupannya. Tetapi mari kita akan mencoba, saudaraku, belajar bersama-sama apa sih penyebab penderitaan anak sulung, kenapa dia marah, dia ngambek, dia ngamuk, dia tidak rela melihat suasana pesta yang begitu meriah, satu penyambutan yang luar biasa oleh ayahnya.
Secara nalar seharusnya dia pun ikut bersuka cita, ikut mendukung, menopang apa yang sedang dikerjakan dan dilakukan oleh orang tuanya. Tetapi reaksinya, sifatnya itu justru kebalikan, saudaraku. Anak sulung ini seolah-olah tidak lagi mengharapkan adiknya kembali, tidak lagi mengharapkan ada pemulihan dalam keluarga. Bahkan mungkin dia merasa lebih nyaman dengan perginya si bungsung, dia mungkin berada di zona nyaman, tidak lagi ada orang yang merepotkan dia, tidak lagi ada orang yang akan berebut warisan lagi, dia akan menjadi ahli waris dan dia akan menjadi seorang pewaris tunggal, tidak lagi ada orang yang merusui kasarannya, saudaraku. Tetapi ternyata tiba-tiba anak bungsu ini pulang. Dan ternyata kepulangan si bungsu ini justru mendatangkan amarah yang sangat besar. Nah, kita akan belajar bersama-sama mengapa anak sulung ini marah. Sedikitnya saya mencatat ada 3 alasan atau 3 penyebab kemarahan daripada si sulung. Yang pertama, saudaraku, si sulung merasa dirinya paling benar. Kita melihat di dalam Lukas pasal 15 ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Saudaraku, karena dia merasa benar, dikatakan di sini belum pernah melanggar perintah Bapa. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan mungkin memang sebagai seorang anak dia tinggal di rumah, dia selalu dekat dengan bapaknya, dia selalu mendengarkan perintah bapaknya, dan dia selalu melakukan apa yang menjadi perintah bapaknya. Perasaan menganggap diri lebih benar, lebih baik dari orang lain, saudaraku, ini bukan berarti jelek ya. Karena orang yang berbuat benar, orang yang tidak melanggar kebenaran, itu sebetulnya sudah baik. Tetapi yang menjadi persoalan pada waktu ayahnya, pada waktu bapaknya memberikan pengampunan dengan perbuatan baik dan menyambut dengan begitu meriah, seharusnya orang benar ini harusnya ikut senang kalau ada orang berdosa yang bertobat, kalau ada orang yang salah sadar, kalau ada orang yang tadinya tidak punya perhitungan dalam hidupnya, dia berubah menjadi baik, seharusnya kan ikut senang. Tetapi yang menjadi masalah, dia jadi marah, saudaraku. Dia marah kalau ada orang yang jahat jadi baik, kok jadi marah. Lalu kemarahan itu, saudaraku, dia beralasan, aku saja ini tidak pernah melanggar perintah Bapa. Jadi kemarahannya itu didasari dengan dirinya yang menganggap dirinya belum pernah berbuat salah dengan bapaknya. Orang yang selalu merasa dirinya benar, saudaraku, orang ini seringkali justru menjadi orang yang sensitif, mudah tersinggung, mudah ngambek, mudah mutung. Apalagi orang perfect yang dia seolah-olah merasa dirinya sudah melakukan apa saja yang terbaik, pada waktu melihat orang lain yang melakukan sesuatu yang menurut dia kurang baik, seolah-olah orang itu justru orang yang paling bersalah dan orang yang tidak pernah memberikan yang terbaik. Sesungguhnya kalau kita mau belajar jujur dengan diri kita, dan kalau bapaknya mau mengoreksi apa yang dikerjakan dan dilakukan oleh anak yang sulung, apakah benar dia tidak pernah berbuat salah? Apakah benar dia tidak pernah berbuat dosa? Apakah benar dia selalu mentaati perintah bapaknya? Kan belum tentu juga, saudaraku. Itu bisa saja menjadi sebuah asumsi pribadi, anggapan pribadi, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya tidak pernah berbuat salah. Jadi kalau kita merasa diri kita tidak pernah berbuat salah pada waktu kita melihat orang lain salah, kita layak dan kita pantas marah. Kita pantas menghukum orang itu, kita pantas menolak orang itu, kita pantas mengucilkan orang itu. Padahal kalau kita melihat secara fakta, saudaraku, siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Kalau Tuhan saja bisa mengampuni dosa dan kesalahan kita,
Kalau Tuhan saja bisa menerima kita apa adanya, siapa kita, saudaraku? Pada waktu melihat orang lain berbuat salah, kok kita yang menghukum orang itu? Kok kita yang menghakimi orang itu? Mari kita mau belajar sadar tentang sumber konflik di dalam diri kita. Seringkali karena kita merasa diri kita ini paling benar. Coba saudaraku, evaluasi ya dalam diri kita masing-masing. Dalam keluarga, contoh konflik suami istri. Suami istri bertengkar terus, saudaraku. Dia tidak ingat pada waktu dia pacaran, dia saling mengasihi, saling mencintai. Tapi pada waktu sudah masuk dalam rumah tangga, seolah-olah matanya baru terbuka, baru melek tentang kekurangan dan kelemahan pasangannya. Sehingga yang dicari selalu apa? Kekurangannya, kesalahannya. Pada waktu benar-benar kedapatan kekurangannya, kesalahannya, dia langsung marah, dia langsung menghakimi. Disitulah terjadi yang namanya pertengkaran. Setiap kali pertengkaran timbul karena adanya anggapan bahwa dirinya itu paling benar. Dirinya seolah-olah tidak pernah berbuat salah. Dirinya seolah-olah sudah sempurna. Sehingga dia layak kalau dia marah, pantas kalau dia jengkel, pantas kalau dia ngamuk. Padahal kebenaran firman Tuhan itu sebaliknya. Orang yang benar hidupnya, orang yang dipenuhi dengan Tuhan, kasih dan kuasanya, justru dia adalah orang yang semakin memiliki hati yang legowo, hati yang lebar, hati yang panjang sabar. Pada waktu melihat orang lain salah, kenapa dia salah, kita bisa mempelajari dan kita bisa memberikan pengampunan dan kita bisa menerima orang itu, apalagi orang itu sudah sadar, saudaraku. Kecuali ini adiknya ini tidak sadar. Adiknya sudah sadar, sudah datang, sudah merendahkan diri serendah-rendahnya. Bahkan dia rela disebut sebagai pembantu saja enggak apa-apa. Tapi kan dia punya bapak yang penuh dengan kemurahan. Dan ini bukan hanya bapaknya si bungsu, bukankah ini juga bapaknya si sulung. Berarti sebetulnya bapak ini memperlakukan anak-anaknya semua itu dengan penuh kasih. Tetapi anak si bungsu ini karena hidup dengan asumsi, hidup dengan anggapan dirinya sendiri, yaitu dia merasa dirinya yang paling benar. Bagaimana dengan saudara, adakah kita dalam keluarga, hubungan suami istri, orang tua dan anak, kita satu dengan yang lain, pada waktu terjadi sesuatu, apakah kita juga masih berasumsi bahwa kita ini paling benar? Timbulnya masalah dalam hidup kita, timbulnya masalah dalam keluarga kita. Benar dalam kis itu mungkin memang kita benar. Tetapi kenapa orang lain salah? Bisa saja kesalahan orang lain pemicunya kita. Yang menjadi penyebabnya kita. Biarpun kita tidak bisa membenarkan orang itu menggunakan peluang yang kita buka. Orang itu tetap harus mempertanggungjawabkan masalahnya, persoalannya tentang dirinya sendiri. Tetapi saudaraku, yang mau ditekankan dalam firman Tuhan, kenapa sih kok kita marah? Di tengah-tengah suasana yang penuh dengan sukacita, kenapa kita marah? Sekali lagi, penyebab utamanya karena kita merasa paling benar. Orang benar itu mestinya hidupnya bukan diwarnai dengan amarah. Kalau kita benar, mestinya diwarnai dengan sukacita. Alkitab berkata apa? Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Mestinya anak sulung ini berkata begini, oh puji Tuhan, aku punya bapak itu bapak yang baik. Meskipun adikku jahat, adikku telah berfoya-foya, adikku menjadi adik yang tidak beretika, tetapi bapak masih mengampuni, bapak masih menerima, bahkan dia memulihkan kondisi keberadaannya, bahkan menyambutnya dengan penuh sukacita. Oh, mestinya dia itu bangga dengan bapaknya, tetapi malah dia ngamuk dengan bapaknya. Suruh masuk ke rumah gak mau. Dalam kis ini saudaraku, benar anak bungsu ini telah mengambil langkah-langkah yang salah. Tetapi melalui kesempatan ini, kita melihat sekarang si sulung yang justru akhirnya dia bersalah. Dengan marah terhadap orang tuanya, dengan tidak mau masuk rumah, tidak mau bersukacita, dia mengurung diri, dia menganggap diri paling hebat, dan itu sebuah kesombongan di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita mau belajar bersama-sama saudaraku dalam hidup kita sehari-hari supaya di tengah-tengah suasana yang ada saudara dan saya tidak kehilangan sukacita dalam hidup.
karena itu tanggalkan yang namanya marah. Sekali lagi, penyebab marah karena menganggap dirinya paling benar. Yang kedua, saudaraku, penyebab amarah yang dimiliki oleh anak si sulung ini dikatakan merasa belum pernah diberi oleh orang tuanya. Coba kita lihat, baca lagi ayatnya. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Orang yang selalu melayani Bapa belum pernah meninggal, belum pernah melanggar perintah Bapa, tetapi juga dikatakan belum pernah menerima satu ekor aja kambing untuk bersukacita dengan teman-temannya. Ini sebuah pengakuan yang tragis. Padahal di konsep bapaknya, semua milik bapak adalah milik anak. Kebahagiaan bapak adalah kebahagiaan anak. Dari sini kita bisa belajar bahwa ternyata anak ini masih menganggap bahwa milik bapak adalah milik bapak. Milik bapak bukanlah milik anak. Ini menjadi konsep yang sampai hari ini adalah konsep yang salah. Bagi seorang bapak sampai hari ini, miliknya bapak, miliknya orang tua adalah miliknya anak. Tetapi memang sampai hari ini anak-anak selalu bersikap milik anak bukan milik bapak. Kalau milik bapak itu milik anak, tetapi milik anak belum tentu milik bapak, belum tentu milik orang tua. Seharusnya saudaraku, sebagai anggota keluarga yang benar, sebagai anggota keluarga yang penuh dengan kasih, saling bersatu satu dengan yang lain, miliknya orang tua adalah miliknya anak. Tetapi sebaliknya miliknya anak-anak juga adalah miliknya orang tua. Artinya apa? Orang tua tetap punya hak untuk memberikan masukan, saran, bahkan orang tua pun punya hak untuk menggunakan apa yang menjadi milik anak pada saat memang benar-benar orang tua membutuhkan. Dan anak-anak tidak perlu hitung-hitungan hutang piutang dengan orang tua. Hutang orang tua berapa, sementara anak-anak kalau perlu sesuatu orang tua nggak pernah hitung-hitungan. Ini kan yang jadi masalah, saudara. Kenapa sih sulung ngamuk? Karena dia merasa belum pernah dikasih. Coba saudara telisik, saudara pelajari apa benar anak si bungsu ini belum pernah dikasih. Bapaknya itu nggak mau berdebat, bapaknya nggak mau hitung-hitungan, bapaknya nggak mau ngomong, loh masa kamu lupa dulu kamu dikasih ini. Orang tua kalau ngasih itu tulus Bapak Ibu. Tetapi anak-anak kalau memang karakternya seperti si sulung ini, kadang-kadang anak-anak ini suka ngitung apa yang bisa diberikan dan sudah diberikan untuk orang tua. Dan yang sangat keblinger adalah kalau ada anak mau hitung-hitungan utang piutang dengan orang tua. Apakah ada? Saya percaya kalau dulu ada, hari ini ada. Tetapi saya percaya jemaat Tuhan yang diberkati, saudara tidak demikian. Saudara adalah orang yang baik, orang yang menghormati orang tua, tetapi saya percaya juga orang tua adalah orang-orang yang tidak pernah memanfaatkan kebaikan anak-anaknya. Anak-anak harus tetap menghargai orang tuanya, orang tua juga tetap menopang, mendukung perkembangan dan pertumbuhan anak-anaknya. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh berpikir, berasumsi seperti si sulung ini, merasa belum pernah diberi. Ini sebuah perasaan yang saya percaya perasaan yang keliru. Kalau kita punya anak, dari kecil dia dilahirkan, dibesarkan, dia bertumbuh, dia boleh menjadi anak yang semakin dewasa. Apa benar orang tua nggak pernah memberi sesuatu? Minimal dia memberi perawatan, memberi makan, memberi perhatian, memberi pendidikan. Ya puji Tuhan kalau orang tua bisa memberi modal untuk dia berumah tangga, bekerja, berusaha. Kalau toh tidak, hati orang tua, Bapak Ibu Saudara, adalah hati pemberi. Bahkan anaknya nggak usah minta, dia ngerti kebutuhan anaknya itu seperti apa. Kalau seorang tua yang baik dan memang dia mampu memberi, nggak usah diminta, dia pasti beri. Lah dalam perumpamaan ini kan bapak yang begitu baik.
Saya percaya dia pasti sudah banyak memberikan. Dia menjadi anak sulung sampai sudah menjadi besar, dia bisa beraktivitas, bisa bekerja, bisa melayani. Dari mana semua bekal ilmu yang ada, kekuatan kemampuan yang ada, sarana yang ada, kalau bukan diberi oleh orang tuanya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu Saudara kita punya anak-anak menjadi anak-anak yang bersikap arogan seperti si sulung ini. Si sulung menganggap dirinya paling benar, menganggap tidak pernah mendapatkan perhatian apa-apa. Ini kan sebuah anggapan yang sangat jahat bagi seorang anak terhadap orang tuanya. Tentunya kita sebagai jemaat Tuhan, kita tidak memiliki persepsi atau memiliki asumsi yang jelek terhadap orang tua kita. Mungkin secara fakta di beberapa tempat untuk orang tertentu memang ada orang tua yang tidak baik, tidak bertanggung jawab, tidak mau memperhatikan dan mempedulikan anak-anaknya. Tetapi secara umum orang tua itu adalah orang yang punya hati pemberi. Karena Alkitab berkata Bapa itu adalah sumbernya. Kalau dia bisa melakukan sesuatu tidak mungkin dia untuk tidak melakukannya. Karena itu mari kita mau belajar Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah kehidupan yang ada sekarang ini. Jangan sampai warna hidup kita dipenuhi dengan pertengkaran, dengan emosi, dengan amarah. Karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Kalau ada di antara kita yang sekarang sedang marah-marah, sedang sedih, sedang menderita, bahkan di tengah-tengah suasana keluarga yang mungkin sedang beruntung, sedang berpesta, sedang berbahagia. Kenapa kok kita sedih? Kalau penyebabnya karena emosi, karena amarah, karena kekecewaan yang dimiliki kita. Ayo saudaraku tanggalkan, ayo kita buang. Kita ambil keputusan yang baik. Jangan melanjutkan amarah emosi berkembang di dalam diri kita masing-masing. Penyebab yang ketiga saudaraku, yang pertama si sulung marah, kecewa itu karena merasa dirinya paling benar. Yang kedua karena merasa belum pernah diberi apa-apa. Yang ketiga karena memang si sulung ini suka menjelekkan orang lain. Kita lihat ayatnya Lukas 15 ayat 30. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Saudaraku suka menuduh, suka menghakimi orang lain itu jahat. Menuduh orang lain itu tidak baik. Suka menjelekan orang lain. Dia menjelekan adiknya. Yang pertama dia suka memboroskan harta bendanya. Yang kedua dia suka main pelacur. Dia suka main dengan perempuan-perempuan nakal. Dia hidupnya kacau, ambur adul dan lain sebagainya. Karena menganggap dirinya benar, menganggap dirinya baik, dia langsung melihat kesalahan-kesalahan orang lain yang merupakan penyebab kehancurannya. Dalam pengertian tertentu memang benar saudaraku, adiknya ini memboroskan harta bendanya. Yang kedua memang dia masuk ke dalam pergaulan bebas. Anak ini akibat lari dan pergi dari bapaknya, dia terjerumus dengan pergaulan bebas. Itu benar. Tetapi mestinya seorang saudara, pada waktu kita melihat saudara kita, kakak atau adik kita sedang terjerumus, kita tidak cukup hanya marah, kita tidak cukup hanya ngambek, ngamuk, kecewa. Saudaraku, kita kan mestinya berdoa, mendoakan, menasehati, mengarahkan, mengajak untuk kembali melakukan yang baik. Lah ini pada waktu sedang berfoya-foya, sedang lari dari rumah, enggak dicari, enggak ditanyakan kepada ayahnya, ayah kenapa kok adik kita sudah hilang sekian lama, sudah pergi sekian lama, kok kenapa kita enggak cari? Seolah-olah kepergian si bungsu ini menjadi sesuatu yang menguntungkan dia. Kehadirannya, keberadaan si bungsu ini seolah-olah tidak diharapkan lagi oleh si sulung. Ini Bapak Ibu Saudaraku, kejahatan yang ada di dalam hati si sulung. Seolah-olah nanti semua warisan harta benda ayahnya itu jangan ke yang lain, untuk dirinya saja. Ini gara-gara masalah harta benda, banyak sekali orang yang hubungan kakak adik jadi rusak, jadi putus.
tidak saling tanya lagi, berseteru, bahkan sampai bertengkar sampai ke pengadilan. Kenapa? Rakus, serakah, tidak mau berbagi dengan yang lain. Padahal kita sadar kita hidup hanya satu kali. Pada waktu kita dipanggil Tuhan, kita hanya dapat bagian tanah itu 1 kali 2 meter. Tidak ada harta yang dibawa pulang, tidak ada harta yang bisa dibanggakan oleh kita. Pada waktu kita kembali kepada Bapa, yang diandalkan oleh kita itu bukan harta benda kita, prestasi materi kita, tetapi iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, orang yang sukanya marah-marah, kecewa, hanya menghakimi orang lain, menjelekkan orang lain, menuduh orang lain yang tidak baik. Orang seperti ini jelas hatinya itu pasti tidak baik. Karena itu saudaraku, solusinya apa? Berhenti menjelekkan orang lain. Ayo kita banyak belajar sadar siapa diri kita. Kalau kita tidak menjadi seperti orang lain yang jahat, yang jelek, yang terjebak dengan pergaulan bebas, kita bersyukur, kita lebih menjaga diri kita. Supaya kita ini tidak terjebak kepada dosa-dosa yang dilakukan oleh orang lain. Manusia itu begitu lemah, begitu rentan dengan masalah, tantangan, dan persoalan. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara kita, keluarga kita, anak-anak kita dalam kondisi baik, kita sadar itu anugerah Tuhan. Alkitab berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti semua kebaikan yang kita dapatkan, kita terima, semuanya hanya karena Tuhan berbuat baik. Dan kita bersyukur kalau ada orang lain berdosa yang sadar mau berbalik dan bertobat kepada Allah. Kita jangan berkata puas kamu hancur karena kamu salah. Puas kamu kacau karena kamu salah. Saudara, kita senangnya itu menjelekkan orang lain. Ini satu karakter, kebiasaan, dan sifat yang sangat buruk di pemandangan mata Tuhan. Karena itu mari kita mau belajar dari sikap anak sulung ini. Sesungguhnya anak sulung itu orang yang paling stabil dalam kehidupan. Sesungguhnya anak sulung ini orang yang paling diberkati. Karena setiap hari dia bisa melayani bapaknya. Setiap hari dia bisa ada tinggal bersama dengan bapaknya. Setiap hari dia bisa mengembangkan aset daripada bapaknya. Tetapi ternyata pada waktu dia melihat bapaknya berbuat baik, bukannya dia bersyukur, tetapi justru dia menjadi tersinggung, marah, kecewa, dan seterusnya. Kita lihat akibatnya saudaraku di dalam Lukas 15 ini ayat 29 sampai 30, kita ulangi kembali bacaan ayatnya. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ada satu kalimat yang sangat jelas, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk aku bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Saudara, ini satu gambaran apa? Si sulung ini dalam menjalani hidup sehari-hari, dia menjalani hidup hanya karena kewajiban. Dia tidak pernah bersukacita memiliki status sebagai anak sulung, memiliki status sebagai anak bapa. Dia hanya menjalankan perintah bapa, dia begitu ketat melakukannya, tetapi tidak ada sukacita, tidak ada kasih terhadap bapaknya. Ketaatannya hanya ketaatan dilakukan atas dasar takut salah. Saudara, orang yang taat hanya sekedar karena takut salah, bukan karena mengasihi yang kita taati, itu nilainya sangat rendah. Biarpun pada waktu kita mengalami proses belajar, itu enggak apa-apa dilakukan. Tetapi kita lihat satu contoh, tidak pernah aku mendapatkan seekor anak domba untuk bersukacita bersama-sama dengan sahabat-sahabatku. Berarti kalau saya boleh renungkan dan boleh simpulkan, si sulung ini selama hidupnya sebagai seorang anak bapa yang sangat baik sebetulnya,
tidak ada sukacita. Tidak ada sukacita dalam hidupnya. Saudaraku, bukan berarti saya mau katakan lebih bagus anak bungsu. Anak bungsu bagusnya apa? 4 keputusan penting yang dia ambil di bagian terakhir. Dia mau sadar, dia mau datang, dia mau merendahkan diri, dan dia mau bertindak untuk melakukan keputusan-keputusannya. Itu yang bagus. Memang 3 keputusan pertama itu enggak bagus. Tetapi si sulung ini, saudaraku, dia kan enggak pernah mengambil keputusan yang rusak, yang jelek, yang buruk. Dia selalu mengambil keputusan dekat dengan Bapa. Tetapi hatinya ini, saudaraku, yang enggak beres. Mestinya hatinya penuh dengan kasih terhadap Bapa. Karena itu saudara, salah satu cara bagaimana supaya kita membangun hidup tidak kecewa, tidak takut, tidak khawatir. Alkitab berkata apa? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Kristus adalah Tuhan, kita adalah hambanya. Orang lain mau menerima kebaikan kita silahkan, tetapi kalau orang lain tidak menerima atau tidak menghargai kebaikan kita juga silahkan. Karena motivasi kita itu melayani Tuhan. Dihargai manusia kita bersyukur, kita kembalikan penghargaan, pujian, hormat hanya kepada Tuhan. Tetapi diejek, diolok, dihina, dicaci maki, dicela pelayanan kita yang sudah baik, puji Tuhan. Aku sudah melakukannya dengan rela. Kita sudah melakukannya dengan rela. Jadi kerelaan, ketulusan, keikhlasan kita di dalam melayani Tuhan itulah yang membuat kita ini bisa bersukacita. Karena Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Saya percaya melalui kesempatan ini tidak ada lagi di antara kita berduka cita di tengah pesta. Tetapi kita semuanya bersukacita dengan orang yang bersukacita. Menangis juga dengan orang yang menangis. Artinya hidup kita benar-benar sungguh-sungguh hidup yang mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersyukur buat firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu, biarlah kami boleh mengambil satu pelajaran dari kehidupan, dari karakter, dari sikap anak sulung terhadap bapaknya, tetapi juga terhadap adiknya yang bungsu ini. Tuhan memberkati agar kami tidak arogan, kami tidak menjadi pemarah, kami tidak kecewa, kami tidak tersinggung. Melihat orang lain berubah, kami harus senang. Melihat orang lain bertobat, kami bersuka cita. Kami tidak boleh menghakimi orang lain, menganggap diri kami lebih baik, lebih benar dan menjelekkan orang lain supaya kami dianggap baik. Tuhan ampuni kami, segala dosa kesalahan kami, amarah kami, kekecewaan kami, Tuhan kuduskan kami. Ajar kami bergandengan tangan bisa saling mengasihi, saling menopang, saling berbagi, saling memberi. Tidak ada yang saling menuntut, tetapi kami boleh saling membangun satu dengan yang lain. Diberkati anak-anak-Mu yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, yang lemah diberi kekuatan yang baru, yang sedang menghadapi konflik, masalah dan persoalan. Di dalamnya Tuhan bekerja, mengadakan rekonsiliasi pemulihan, sehingga kami boleh hidup dalam sukacita Tuhan. Dalam keluarga kami tidak ada gap pemisah, tidak ada konflik satu dengan yang lain, karena kami hidup di dalam kasih Kristus. Kami sebentar akan mengakhiri ibadah ini, kami percaya Engkau mencurahkan berkat-Mu dalam hidup kami. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Bapak Ibu Saudara, saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan pengurapan yang berlimpah-limpah dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kesehatanmu, ekonomimu. Dimanapun kau berada, tangan Tuhan selalu menopang. Apapun yang dikerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.